Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para petani, calon petani, dan yang siap-siap menjadi soko gurune nanti. Tonton terus video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel Kaliwono Sinau Bertani tetap semangat berinovasi mencari solusi bertani sukses. Kali ini adalah ketemu saya di channel Kaliwono Channel, membicarakan masalah mencari solusi bagaimana petani sukses. Hari ini saya berada di lahan pertanian Desa Sumuplor, Kecamatan Saragi, Kabupaten Pekalongan, dan ini adalah wilayah kelompok tani Kolopacung. Kebetulan yang masih bertani ini kumpul-kumpul di posko kelompok tani Kolopacung. Di siang ini saya menyempatkan datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol problematik yang dialami oleh para petani di Desa Sumuplor ini. Ini adalah tanam pelanggaran, artinya ada MT1, MT2. Jadi harusnya prei ini harusnya prei karena MT1 absep, MT2 okmar. Lah ini mongso prei tapi ditanami, mungkin karena kebutuhan. Jadi dulur tani, ini tidak ada yang disalahkan karena kebutuhan daripada lahan nganggur barangkali kemudian ditanami dan keoyak kebutuhan. Nah, problematiknya apa? Yang saya lihat sementara ini adalah setelah ini dipupuk pun ini tidak bisa berkembang secara pesat, akhirnya subur. Nah, faktor apa yang menyebabkan ini? Saya juga memanggil dari kadang tani yang saat ini masih berproses membuat pupuk organik yang disebut dengan bioorganik. Produknya bioorganik. Nah, itu saya akan ngobrol-ngobrol di posko kelompok tani Kolopacung dengan para petani-petani yang kebetulan masih istirahat setelah beraktivitas. Bahasa yang saya pakai bahasa Pekalongan, jadi Jawa pinggiran, sehingga saya bahasa Indonesia cukup medok dan bahasa Jawanya ada banyak yang tidak dimengerti dari para sedulur-sedulur tani karena Pekalongan saja pinggiran dipakai bahasa-bahasa dialek Pekalongan. Oke, kita menuju kepada posko Kolopacung ke sana. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Pak Karsono, Pak Mas Mari, Pak Aryo, lagi kemudian insinyurnya juga tani ada. Kita dongeng-dongeng di sini membicarakan permasalahan problematik yang ada di pertanian ini. Pak Kasmari, penjaringan berarti menanam di sini berapa iring, Pak? Iring itu berarti satu iring itu 1/6 hektar, saudara-saudara. Nah ini Pak Kasmari menanam berapa iring berarti, Pak? Paling siring lumayan. Siring ya? Gawean G. Siring menanam satu iring. Sementara berarti sudah berumur 2 hari ya, Pak? 3 hari. 3 hari. Saya mendengar dengan naiknya BBM harga-harga pupuk juga naik, Pak. Naik misalnya seperti yang non subsidi ya, yang non subsidi itu berarti sampai 500 niku per kantong. 500 per kantong berarti satu kintalnya 2 kantong berarti 1 juta. 1 juta itu untuk aplikasi biasanya jadi kan nek mupuk niku berarti sing siring pinten kantong, Pak? Ya 75 kilo. 75 kilo nggih. Berarti bisa disebut dengan 750 untuk biaya pupuk saja. Nah, terus yang mupuk niku sing mupuk berarti wong pinten, Pak? Anggar satu Yang kali. yang kali bayarannya Ya 100. Nah, untuk pupuk yang kedua yang pinten? Kedua dereng tentu lah. Jika kadang-kadang wong Makin sudah kalau keadaan. nggih pamane perlu dipupuk lagi, dipupuk oleh. Nggih. Tapi biasanya dipupuk malih. Ya tetap dipupuk malih. Dipupuk malih. Nah, berarti niku 75 kilo niku nggo gawe ping pindho apa sepisan, Pak? Sepisan nggih. Berarti bisa uga Minimal nggih. sekintal. Sekintal. Saudara-saudara membutuhkan satu iringnya niku sekintal pupuk. Nek subsidi
niku mending rada ringan, tapi nek tidak dapat subsidi karena tidak semuanya dapat. Jadi berarti kudu ngetokake kocek sing 1 juta ditambah dengan biaya pemupukan paling tidak adalah 300. Berarti 1.300.000 untuk biaya pupuk. Dan iki rada bingung karena dipupuk tapi belum ada perkembangan. Nah ini tanah ini sudah ditanam berturut-turut artinya tidak prei. Maka setelah dipupuk pun juga belum kelihatan perkembangannya. Kami mengajak sedulur tani Mas Mardiono ini untuk ngudari atau mencari solusi bagaimana tanah ini biar menjadi gembur. Nah, tampaknya menawarkan dari sebuah percobaannya saat ini yang uji coba lapangan ini Kaliwono bioorganik. Ini unsurnya dari unsur organik yang nanti akan diterangkan. Begitu teman-teman petani yang saat ini. Kalau Pak Karjono menanam berapa iring Pak Karjono? Kalau di sini Siring situ berarti 1/6 hektar, punjul 1/12 hektar. Gitu. Pak Saryo menanam berapa Pak Saryo? iring. Berarti Dua iring. 2 iring berarti 1/3 hektar. Dan ini masih kumpul-kumpul diskusi dengan para petani mencari solusi biar agak murah dari biaya pengeluaran penggarapan lahan sampai pada panen. Artinya biayanya cukup murah, bisa ditekan, kemudian panennya bisa menggembirakan, menggiurkan. Ini yang sedang saya bahas. Penjenengan untuk usia 2 hari berarti belum pemupukan ya Pak Desmari ya. Niki mangke pemupukannya berarti setelah usia Ya, umur kurang lebih setengah bulan lah. setengah bulan ya. Setengah bulan ini Nek Pak Saryo pun umur pinten Pak Saryo? setengah bulan. Setengah bulan berarti pun pemupukan ya. Pun pemupukan ya. Perkembangannya bisa kita lihat saat ini yang sudah pemupukan dan belum pemupukan. Modisar yang di apa namanya? Di shooting yang sebelah sana Pak. Ini hasilnya kan Mas Ikon. Berarti hasilnya sudah dipupuk, belum dipupuk ini tidak tampak adanya perkembangan yang signifikan meskipun umurnya ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang setengah bulan, tapi belum kelihatan dari perkembangan ini. Sekarang saya mau minta solusi dari Pak Mardiono sedulur tani yang saat ini masih mencoba mencari solusi dengan membuat Kaliwono bioorganik. Kira-kira tadi kan sudah dites ya Mas Mardiono dites, berarti pH di tanah sini berarti termasuknya berapa termasuk rendah? 6,5 berarti pH-nya cukup rendah gitu. Nah, ya itu nanti sebagai yang sebelah utara itu sawah itu 6,8 itu masuk rendah ya. Nah ini kira-kira ini nantinya akan bisa mengurai pH yang rendah menjadi tinggi apa tidak menurut teori yang penjenengan dapatkan dan teori yang penjenengan aplikasikan. secara teori bisa. Masalah aku dari pertama ke sini melihat tanaman itu baratnya itu kayak kurang sehat. Tanamannya Kali kurang sehat dari daunnya, ini juga dari penanaman udah ada pembukaan juga. Masalah itu kan setahun 3 kali penanaman ibarat tanah terlalu panas. Terlalu panas dan pemakaian urea itu juga kadang tidak sesuai standar, jadi berlebihan. Akhirnya dia menciptakan tanah jadi keras. Nah keras, oksigen tidak nembus sampai ke akar. Nah menyebabkan tanah jadi asam. Pak Sasmari, Ya. niki berarti kan urea ingkang panjenengan taburkan atau diaplikasikan kepada tanaman ini biasanya buatan sesuai dengan arahan BPL ya, tapi luru sing gali-gali jo jadi gue berarti kaya ngono yo mampu tuku yo sak kontene jadi gue. Nah berhubung larang remoto kroso ngeten nggih Pak Sasmari. Itu seperti itu dulu. Jadi kadang tidak manut dengan arahan BPL dari pertanian, akan tetapi berkreasi sendiri. Nah akibatnya kemudian over nitrogen ya. Keras. Akibat dari over nitrogen itu tanah Tetap menjadi jadi keras. maka Jadi ini sebetulnya kan dari penampakan pertama. Nanti kalau udah besar itu sama semua. Nanti di akhir panen itu nanti terjadi rendemennya kurang. Jadi peranakan karena dengan tanah keras itu akar juga tidak bisa nembus. Kedua, anakan dari padi itu jelas lebih kurang karena tanahnya keras tidak bisa, istilahnya kan makanannya masih kurang. karena terserap juga kurang ya. Bukan
nutrisi itu banyak di dalam tanah, cuman karena pH-nya asam itu Terlalu tinggi. unsur hara itu udah serat ibaratnya Karena asalnya terlalu tinggi. tanahnya terlalu asam. rendah. Jadi rendah itu ibaratnya itu kurang oksigen. Oh. Tanah itu kurang natural, kurang alamiah lah istilahnya. Kurang alamiah. Terlalu banyak pupuk kimia. Akhirnya kan apalagi harusnya nih setahun ini untuk 3 kali penanaman yang terakhir Polowijo itu selang-seling itu buat hama juga, buat kebaikan tanah biar adem lah tanahnya itu. Tapi ini yang terjadi kan berarti kan padi, Padi. Mbak. Nah itu sebenarnya itu kan kurang bagus, ditambah juga pemakaian pupuk yang dari SOP. Nah itu juga tanah jadi keras dan tanaman juga dipupuk juga ya seperti ini. Tapi nanti kalau ini sama, cuma nanti pas hasilnya itu udah belum masih nunggul pun daunnya udah mulai kuning, udah ada fotosintesis. Akhirnya apa? Pengisian bulir padinya itu udah bisa penuh. Itu radamnya kurang. Jadi 1 kintalnya paling 50 sampai 60 kilo. Ini kita coba pakai ini ya Pak, untuk sebagai percobaan, karena ini kan tidak membahayakan misalnya mematikan tanaman dan tidak, ini kan berarti kan Menaturalkan. tidak ada sih menaturalkan, Menetralkan tanah gitu. yang panas. Nah ini akan terlihat perkembangannya setelah 3 kali aplikasi. 3 kali aplikasi penyemprotan. dengan jarak hari Pak. Ya untuk tanah bermasalah kita 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kalau tanah udah natural, udah pH-nya udah Netral, bagus, ya 5 hari sekali sampai 1 minggu. Nanti kita lihat perkembangan. Baik, terima kasih Pak pertemuan hari ini Pak Sasmari, Pak Marjono, dan Pak Saryo, Pak Karjono. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dari para kadang tani yang berada di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.